Chapter 15. Menghancurkan diri sendiri. Beberapa guru dan beberapa siswa segera masuk ke asrama. Yun Xiao berjalan mengikuti Feng Buping ke ruang tamu, duduk di kursi dengan ekspresi ceria di wajahnya saat dia menatap Lan Fei dengan dingin. Beberapa menit kemudian, Lan Fei sepertinya kesulitan untuk duduk diam. Dia jelas melihat beberapa siswa masuk ke kamar tidur, tetapi mereka semua keluar dengan tangan kosong. Babi sekali. Dia memarahi Meng Kun di dalam hatinya karena menyembunyikan hal-hal itu begitu dalam. Meng Kun, mengapa kamu tidak membantu pencarian? Meng Kun mengangguk dan berjalan beberapa lingkaran di ruang tamu dengan sok sebelum menuju ke kamar tidur. Tatapan dingin Feng Buping mengikuti. Yang pertama saat dia berkata, jika ada yang berani menanamkan bukti dan menjebak siswa yang tidak bersalah, aku akan segera mengusirnya. Aku akan pergi dan melihatnya juga. Ru Xiu berkata dengan wajah marah saat dia mengikuti Meng Kun. Dia telah menyimpulkan bahwa ini adalah skema. Jadi jika Meng Kun benar-benar menemukan sesuatu, dia bisa menghentikannya tepat waktu. Wang Feng tersenyum dingin dan berkata, mengapa kita semua tidak masuk dan melihat-lihat? Karena kita tidak saling percaya? Dia melangkah keluar dan mengikuti di belakang sang putri, segera menghentikan rencananya. Karena kalian semua sangat tertarik dengan kamar tidurku, ayo masuk dan lihat bersama. Yun Xiao berdiri dan berjalan menuju kamar tidurnya. Segera lebih dari selusin orang bergegas, semua menuju kamar tidur. Pada saat itu, Meng Kun sudah memasuki ruangan dan membalik selimut beberapa kali. Wajahnya langsung memutih seperti spray. Dia menyadari dalam sekejap mengapa Yun Xiao tampak seolah-olah dia tidak perlu takut. Pakaian dalam dan celana dalam yang dia sembunyikan semuanya hilang. Saat itu Lan Fei masuk ke kamar dan mencibir. Meng Kun, jelajahi ruangan dan jangan lewatkan satu tempat pun. Bermandikan keringat dingin dan gemetar, Meng Kun berjalan ke Lan Fei dan berbisik di telinganya. Apa? Wajah Lan Fei jatuh dan geramannya yang marah langsung mengejutkan semua orang. Di bawah tatapannya yang hampir kanibal, kaki Meng Kun gemetar hebat. Meng Kun, mengapa kamu berdiri di sana? Aku pikir tuanmu meminta kamu untuk menjelajahi ruangan, bukan? Yun Xiao mencibir. Wang Feng akhirnya menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Matanya bersinar dengan secercah kekecewaan saat dia berkata dengan dingin. Ini kamar tidur kecil, aku tidak berpikir ada apa-apa di sini. Tampaknya Li Yun Xiao seharusnya tidak bersalah, pencurinya pasti orang lain. Feng Buping memberinya pandangan dingin dan kemudian menatap Yun Xiao dengan serius. Ru Xiu menghela nafas lega. Tapi dia merasa kesal pada saat yang sama. Tampaknya dia tahu bahwa itu adalah skema sejak lama dan sudah siap untuk ini. Namun dia membuatku khawatir sepanjang waktu, pikirnya dengan marah. Melihat rencananya gagal, Wang Feng tidak berminat untuk tinggal lebih lama lagi. Karena Li Yun Xiao tidak bersalah, mari kita semua pergi sekarang, katanya ringan. Kamu pergi begitu saja? Setelah berteriak keras, Yun Xiao mencibir. Guru Wang mengatakan bahwa pencuri itu pasti orang lain. Apakah kamu tidak ingin menangkapnya? Terkejut, Wang Feng berkata dengan dingin. Kampusnya terlalu besar dan tidak ada saksi atau bukti. Akan sangat sulit untuk menangkap pencuri sekarang. Akademi akan menangani masalah ini. Dengan senyum dingin di wajahnya, Yun Xiao berkata, siapa bilang tidak ada saksi? Aku pikir Meng Kun mengatakan dia melihat pencuri itu. Mungkinkah dia berbohong saat ini? Kalau begitu, aku punya alasan untuk meragukan bahwa tuan anjing ini, Lan Fei, adalah dalang di balik semua ini. Lan Fei sudah marah. Li Yun Xiao, jangan lemparkan lumpur padaku. Wajah Yun Xiao menjadi tegas saat dia berkata dengan dingin. Fakta telah menghilangkan kecurigaanku. Sekarang giliran kamu untuk memberi aku jawaban. Apa yang kamu inginkan? Lan Fei menggeram. Sangat sederhana, Yun Xiao mencibir. Untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Aku juga ingin menggeledah asramamu. Tentu saja bukan karena aku mencurigai kamu. Tuan muda Fei yang tidak menyembunyikan apapun. Tapi aku tidak bisa menelan ini tanpa melakukan apa-apa.
Karena aku mengatakan aku akan memberi kamu jawaban. Aku secara alami akan menghormati kata-kata aku. Cari semua yang kamu inginkan. Lan Fei berkata dengan udara yang benar. Tapi Li Yunxiao, aku belum selesai denganmu. Asrama tunggal anak-anak pejabat berada di area yang sama. Jadi kerumunan hampir tidak membutuhkan waktu untuk tiba di asrama Lan Fei. Lan Fei mendorong pintu hingga terbuka dengan percaya diri dan berkata dengan suara dingin, "Cari sesukamu, tapi jangan hancurkan barang-barangku. Aku khawatir kamu orang miskin tidak mampu membelinya." Yun Xiao tersenyum tipis dan melambai. Pada gerakan itu, Chen Zhen dan Han Bai segera bergegas ke kamar. Wajah Wang Feng berangsur-angsur menjadi tidak sedap dipandang, seolah-olah dia merasakan sesuatu yang salah. Benar saja, Han Bai dan Chen Zhen segera membawa peti kayu keluar dari ruangan. "Tuan Muda Yun, kami tidak bisa membuka peti ini." Lan Fei mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Ini adalah peti yang aku gunakan untuk menyimpan pakaian aku. Hanya kunci aku yang dapat membukanya." Dia mengeluarkan kunci emas dari cincinnya dan memasukkannya ke dalam kunci. Dada terbuka dengan derit. Semua orang tercengang begitu mereka melihat isinya. Pupil Wang Fei mengerut dan dia merasa kepalanya kosong. Memang ada plot, dia sudah selesai. Bagaimanapun, orang yang memiliki pikiran kosong saat ini adalah Lan Fei. Matanya tumbuh sebesar lonceng tembaga saat dia bergumam, "Bagaimana ini mungkin? Tidak, aku tidak melakukan ini. Ini fitnah. Li Yunxiao, kamu menjebakku." Dia menggeram marah. "Membingkai kamu?" Yun Xiao tersenyum tipis. "Kamu baru saja mengatakan bahwa ini adalah peti pribadimu dan itu tidak dapat dibuka tanpa kuncimu. Kamu," Lan Fei sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. "Jadi itu kamu binatang." Melihat pakaian dalamnya yang putih bersih setengah terbuka di bagian dada, Rushu menendang Lan Fei dengan marah dan malu. "Kamu orang gila yang sakit. Aku akan menyuruh dekan mengeluarkanmu." "Usir, usir!" Hampir semua gadis berteriak marah dan tak lama kemudian para pria juga bergabung dengan mereka. Untuk sesaat teriak "usir" terdengar di seluruh kampus. Chen Zhen dengan santai mengobrak-abrik isi di dalam peti dan tiba-tiba berkata dengan terkejut, "Mengapa ada setengah kotak sabun di dada selain pakaian dan dalam perempuan?" "Hehehe, kamu tidak pernah mendengar tentang desas-desus." Hambai mencibir. Dikatakan bahwa selain seorang psikopat, Lan Fei suka membuang sabun di kamar mandi ketika anak laki-laki mandi, memaksa anaknya untuk mengambilnya. Itu menjijikkan. Banyak pria menjadi pucat dan tidak tahan untuk tidak membungkuk dan mulai muntah. Sementara itu, beberapa siswa laki-laki di samping Lan Fei buru-buru melompat ketakutan, meninggalkan ruangan kosong di sekelilingnya dalam sekejap mata. Lan Fei sangat marah sehingga dia merasa kepalanya pusing. Dia mengarahkan jarinya yang gemetaran ke Yun Xiao, tetapi kemarahan yang terpendam di dadanya menghentikannya untuk mengucapkan sepatah kata pun. Yun Xiao berkata dengan suara keras dan lurus, Sekarang semuanya menjadi jelas. Lan Fei tidak hanya mencuri pakaian dalam dan celana dalam perempuan, tetapi dia juga memaksa siswa laki-laki untuk mengambil sabun di kamar mandi. Dia pantas mati. Tapi setiap negara memiliki hukumnya sendiri dan setiap keluarga memiliki aturannya sendiri. Meskipun kami marah dan berharap kami bisa meremukkannya berkeping-keping, para guru akademi ada di sini. Biarkan Guru Feng dan Guru Wang menangani masalah ini dengan adil. Kami menginginkan keadilan. Chen Zhen segera berteriak dan seluruh kampus segera berdering dengan teriakan, "Kami menginginkan keadilan." Feng Buping memberi Yun Xiao ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka bahwa anak ini yang tidak mencapai apa-apa dan tidak bisa berlatih seni bela diri akan memiliki pikiran yang licik. "Yakinlah semuanya," dia berkata dengan suara yang dalam. "Aku akan segera melaporkan hal ini kepada dekan. Ketika kami telah memutuskan bagaimana menangani masalah ini, aku akan memberi kamu penjelasan yang memuaskan." "Jangan khawatir, saudari," Rushu berkata dengan marah. "Jika akademi memutuskan bahwa hewan mesum ini bisa tinggal, kita akan pergi dan menemui dekan sendiri. Kalau tidak, aku akan membawa masalah ini ke ayah aku."
Bagaimanapun, aku tidak dapat didamaikan dengan orang aneh yang sakit ini. Ya, tidak bisa didamaikan. Beberapa gadis yang pakaian dalam dan celana dalam dicuri bergema dengan rasa malu dan marah. Lan Fei benar-benar panik sekarang. Dia buru-buru meraih lengan Wang Feng dan berkata, "Selamatkan aku, Paman, selamatkan aku." Wang Fei melepaskan tangannya dan berkata dengan dingin, "Mencuci babi berarti membuang air dan sabun." Dia memisahkan kerumunan dan membuang Lan Fei di belakang saat dia melangkah pergi. Dalam keadaan saat ini, dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Terlebih lagi, jika dia terus tinggal, dia bakal mungkin menyeret dirinya ke perairan yang bermasalah. Lan Fei ambruk di tanah dan di bawah semua orang tatapan menuduh. Segera setelah itu keputusan akademi keluar. Bukti pencurian pakaian dalam gadis-gadis oleh Lan Fei meyakinkan, dan manajemen akademi dengan suara bulat setuju untuk mengeluarkannya dan tidak pernah mengakuinya lagi. Dadah Lan Fei ya. Tuan Muda Yun, pagi-pagi sekali Han Bai bergegas ke asrama Yun Xiao. Aku punya 2 berita, 1 baik dan 1 buruk. Yang mana yang ingin kamu dengar? Yun Xiao terlihat santai. Kabar baiknya adalah Lan Fei telah diusir. Bagaimana dengan berita buruknya? Han Bai memberinya acungan jempol dan memuji. Pandangan ke depan kamu memang luar biasa. Berita buruknya adalah kepala pemeriksa penilaian tahunan ini adalah Paman Lan Fei. Wang Feng sudah selesai. Tak satu pun dari kita yang bisa lulus penilaian. Yun Xiao mencibir, "Selesai apa? Jika dia begitu bodoh, aku akan membuatnya nyalah bersama Lan Fei." Han Bai langsung tercengang. "Kamu benar-benar biadab, Tuan Muda Yun. Tapi sebaiknya kamu tidak bertindak sembarangan. Bagaimanapun Wang Feng adalah seorang guru, tidak seperti Lan Fei yang hanya seorang siswa. Aku tidak peduli siapa dia, ayam bermata 5 atau kucing berkaki 3. Apa yang Lan Xuan lakukan baru-baru ini?" Yun Xiao tiba-tiba bertanya. "Lan Xuan?" Ekspresi Han Bai berubah saat dia berkata dengan muram, "Kamu benar-benar mengingatkanku. Lan Xuan telah mengirim kabar bahwa dia akan membalaskan dendam saudaranya. Kami benar-benar dalam masalah besar sekarang." Oh, Yun Xiao terkekeh. Matanya sedikit fokus. Bagus sekali. Dia telah memikirkan tentang batu udara ilahi 5 warna Lan Xuan sepanjang waktu. Setelah mengirim Han Bai pergi, dia membawa pedangnya yang berat dan menuju ke ruang gravitasi. Pada saat Lan Fei dikeluarkan dari akademi, pemeriksaan intensif sedang berlangsung di lantai 4 menara alkemis. Luo Yunsang menatap tomahawk raksasa yang melayang di udara dengan ekspresi serius. Di bawah penyempurnaan nyala api, itu telah dikalsinasi menjadi warna merah. Gelombang panas-panas terpancar darinya, menyebar ke segala arah. Berdiri di tengah ruangan, Yunsang basah kuyup karena panas, tetapi beberapa pria yang duduk di sekitarnya tampak tidak terpengaruh saat mereka menyaksikan transformasi senjata dengan seksama. Gelombang panas berdesir di udara, tetapi semuanya berhenti ketika mereka berada beberapa kaki dari orang-orang itu, seolah terhalang oleh kekuatan tak kasat mata. Tiba-tiba Yunsang merentangkan jarinya dan memercikkan awan debu emas yang jatuh di sekitar tomahawk seperti bintang dan memenuhi udara dengan suara mendesis. Warna senjata itu berubah lebih cerah begitu menyentuh debu emas, tetapi tampaknya tidak stabil, membuat serangkaian suara gemuruh. Suhu seluruh ruangan naik ke tingkat lain. Ada kejutan di mata pria di sekitarnya, sementara beberapa dari mereka mulai saling berbisik. See you next chapter.